12 siswa metodis 5 Medan, kita akan memantapkan tentang jarak titik ke titik pada dimensi 3. Kamu perhatikan soal ini, kelas 12 IPS, saya suruh mengerjakan ini. Nah, kemudian kamu evaluasi nanti apakah jawabanmu benar atau salah. Kamu perhatikan yang pertama, yang pertanyaannya jarak B ke perpotongan AH dan DE. Ini AH, ini DE. Panjang rusuknya 12 ya. Perpotongan antara titik AH dan DE. AH dan DE kita potongkan seperti ini. Ini. Misalkan ini titiknya titik K. Nah, pertanyaannya adalah hitung jarak B ke perpotongan tadi. Ini titik B ke sini. Nah, ini sebenarnya titik ke titik saja. Jadi tinggal kamu cari panjangkan ini ke sini. Ini nanti kamu cari ini. Berapa panjang KB? Ujungnya nanti yang ditanya adalah panjang K ke B. Berapa? Itu ya. Berarti untuk mencari panjang K ke B, kamu harus perhatikan segitiga KB. Misalnya ini, aku ambil proyeksi K ini ke bawah. Oke, ini tegak lurus buat. Ini K aksen. Jadi kamu perhatikan segitiga K aksen B. Nah, ini saya angkat segitiganya. Perhatikan. Ini K aksen di bawah, B siku-sikunya adalah di K aksen, siku-siku di sini tuh. Nah, kamu perhatikan karena ini K adalah perpotongan antara kedua diagonal bidang ini, maka tentunya terletak di tengah-tengah, sehingga kalau kita ambil proyeksinya, ini akan membagi AD menjadi dua bagian yang sama panjang. Berarti A ke aksen sama dengan 6, karena ini panjangnya 12, berarti ke aksen D juga 6. Nah, berarti kemudian K aksen ke K adalah setengah dari A ke E. Ini 12, berarti K aksen adalah 6. Ini bisa kita letakkan angka 6 di sini. Ujungnya nanti kan kita mencari KB saja. Kemudian kita cari dulu panjang K aksen B ini. K aksen B, lihat dulu dari segitiga ini sementara. Segitiga K aksen AB ini saya buat di sini. Segitiga siku-siku juga. Siku-siku di mana? Di A. Siku-siku di A itu ya, di sini. Nah, K aksen A panjangnya adalah pertengahan dari AD, berarti 6. Kemudian panjang AB kan, ini tadi saya bilang K aksen, ini B. Kemudian panjang AB kan 12. Kita cari dulu panjang K aksen B. Panjang K aksen B adalah akar dari berapa? 6 kuadrat tambah 12 kuadrat. 6 kuadrat tambah 12 kuadrat. Saya nggak mau mencari 6 kuadrat menjadi 36 dan 144 menjadi 12 kuadrat menjadi 144. Saya mau berhitung dengan menggunakan faktor-faktornya. Artinya apa? 6 kuadrat tambah 12 ini kan 6 kali 2, berarti 12 kuadrat ini adalah 6 kuadrat kali 2 kuadrat. Kita pisahkan kuadratnya satu-satu mereka, sedangkan 12 adalah 6 kali 2. Kemudian kita ambil faktornya, akar dari, di sini ada 6 kuadrat, di sini ada 6 kuadrat, keluarkan 6 kuadrat. Nah, kemudian tinggal, di sini kan kali satunya nih, 1 tambah, di sini tinggal 2 kuadrat, 2 kuadrat 4. Berarti 6, akar dari 6 pangkat 2 kan 6. 1 tambah 4, 5, akar 5. Sehingga panjang K aksen B adalah 6 akar 5. Nah, begitu dia ya. Nah, kemudian kita letakkan di sini K aksen B 6 akar 5. Di sini tadi di segitiga ini K aksen B itu di segitiga yang ini K aksen B merupakan sisi siku-sikunya. Berarti di sini 6 akar 5. Nah, pertanyaan terakhirnya kan jarak K ke B. Ini K ke B pakai Pitagoras lagi. Ujungnya berarti K ke B adalah akar dari yang mana? 6 kuadrat
tambah 6 akar 5 kuadrat. Atau K aksen tambah kuadratkan K aksen B kuadrat. Sama dengan ambil lagi faktornya. 6 kuadrat kali ini 1. Tambah, udah diambil 6 kuadrat, tinggal akar 5 kuadrat. Gitu kan? Akar 5 kuadrat adalah 5. Berarti akar dari 6 kuadrat adalah 6, 1 tambah 5, 6. Akar dari 6. Berarti jarak B ke K adalah 6. Akar 6. Nah, kemudian kalau ditanya ini, jarak dari BC ke H, saya pikir kamu udah tahu ini. BC ke titik H ini BC. Ada titik tengah BC. Titik tengah BC misalnya di sini. Jaraknya ke H ini ke sini sama persisnya tadi ini. Bagaimana mencari H ke titik tengahnya ini? Nanti ambil segitiga mana? Ini 12. Ini cari dulu. Ini kan sama dengan panjangnya yang tadi ini. Cari dulu panjang ini dari segitiga ini. Ya. Setelah dapat panjang ini nanti Pitagoraskan dengan ini. Saya pikir di situ kamu pasti tahu karena hampir sama dengan soal yang nomor 1 ini tadi, samanya. Mungkin hasilnya pun akan sama, kamu nanti tinggal cari. Nah, kalau kamu perhatikan sekarang yang ini. Kamu perhatikan yang ini. Oke. Kemudian kita mencari jarak titik apa? Titik B ke P. B ke P kan mudah ini. Tinggal masukkan ini P ke B, langsung ini. Berapa panjang P ke B? Tinggal cari, ini kan pertengahan diagonal ruang. Berarti ini proyeksikan ke bawah, ini. Oke, saya buat di gambar di sini saja. Oke, gambarnya mudah-mudahan kamu boleh amati. Kemudian HP di sini. Ini titik P tadi ya. Yang disuruh mencari panjang jarak atau jarak dari P ke B. Kan mudah saja, tinggal ini proyeksikan sebentar ke bawah. Pas di tengah-tengahnya lagi, ini kan karena sifat dari kubus ini menarik. Kalau ini di tengah-tengah pertengahan diagonal ruang, pasti ketika kita proyeksikan ke bawah, ini di tengah-tengah antara diagonal ini dan diagonal ini. Ini misalnya P aksen. Ya, ambil segitiga ini, kan siku-siku ini di sini. Siku-siku. Jadi kalau kita lihat pertanyaan yang kedua kan ditanya jarak B ke P. Ingat di mana P adalah perpotongan antara diagonal ruang ini dan diagonal ruang ini. Nah, perhatikan segitiga P aksen B. Maka kita angkat segitiga P aksen B, begitu ya. P aksen B. Sedangkan P aksen adalah setengah dari 12. Ini kan panjang rusuknya 12, berarti P aksen 6 karena setengahnya. Kemudian P aksen ke B, ini P aksen tadi, ini P aksen ke B. P aksen ke B ini kan merupakan setengah dari diagonal bidang. Berarti kalau ini 12 DB 12 akar 2, setengahnya 6 akar 2, berarti P aksen B 6 akar 2. Oke, siku-siku tadi di P aksen. Nah, carilah panjang PB dengan Pitagoras. Kalau kamu hafal 6 akar 2 dengan 6 akar 3 pasti triple Pitagoras. Pasti jawabannya PB adalah 6 akar 3. Atau kalau kamu tidak yakin, kita cari pakai Pitagoras. PB adalah akar dari 6 kuadrat tambah 6 akar 2 kuadrat. Akar dari, keluarkan 6 kuadrat, 6 kuadrat. 6 kuadrat di sini tinggal 1. Karena kan kali 1 kan dia sendiri juga, makanya boleh di sini angka 1 dibuat, sehingga ketika kita mengeluarkan faktornya, ini harus ada angka 1 di sini tambah. Ini sudah diambil 6 kuadrat, tinggal akar 2 kuadrat. Akar 2 kuadrat kan 2. Akar dari 6 kuadrat adalah 6. 1 tambah 3, 1 tambah 2 adalah 3. Berarti akar 3. Baik, kamu akan menyelesaikan soal yang ini.
kamu akan menyelesaikan soal yang ini. Yang kamu selesaikan hanya nomor 6 dan 8-nya. Ya. Oke, selamat mengerjakan. Tuhan memberkati.